Selanjutnya, bab 12 yaitu kepemimpinan sekolah efektif saat A. Konsen, kepemimpinan leadership merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi ataupun lembaga secara efektif dan efisien. 1. Menurut Siagian 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan minimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari definisi yang telah terjelaskan di sebelumnya, diketahui bahwa unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah pemimpin yang dipimpin, adanya proses mempengaruhi, adanya tujuan yang ingin dicapai. Menurut Said 2010, unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut. 1. Proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahnya. 2. Memberi motivasi. Motivasi adalah suatu yang pokok yang menjadi dorongan seorang untuk bekerja. 3. Mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, pengembangan atau penguatan dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. 4. Mempengaruhi dan menggerakkan. Pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif, yang tepat, dan membantu organisasi. Poin B yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan menurut Asmendri 2012. Perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri, misalnya A. Pengertian tentang kepemimpinan, B. Nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, C. Cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, D. Pengalaman dalam kepemimpinan, E. Pandangan seseorang tentang manusia. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok serta kematangan kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial, budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis, tujuan sekolah, kurikulum. 4. Faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi strukturnya di atas. Akan 5. C yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerapkan faktor-faktor yang menunjukkan memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki kepemimpinan. 1. Teori yang terkemuka, Greatman teori kelompok. Teori ini berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat menonjol dari pemimpin atau keberhasilan tujuan yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. 2. Teori lingkungan. Menurut teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. 3. Teori pribadi atau situasi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. 1. Rangkai atau sifat pribadi pemimpin. 2. Sifat dari kelompok dan anggota dan kejadian atau masalah yang dihadapi kelompok. 4. Teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel yaitu aktivitas, interaksi, dan stigma harapan. 5. Teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivator dan organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Poin E. Fungsi kepemimpinan secara profesional. Fungsi kepemimpinan dapat diberikan dalam 5 fungsi pokok yaitu menurut Kurniawan dan Marcelli. 1. Fungsi interaksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. 2. Fungsi konsultasi bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi dimaksudkan untuk memasukkan berupa umpan balik, feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini kepemimpinan berusaha mengaktifkan orang-orang yang dibina. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat keputusan-keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak ada atasan. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam koordinasi dan efektif sehingga memungkinkan terpercaya dirinya tujuan bersama maksimal. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah, ada yang menuntun tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan menurut Black.
dan Morton 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya interaktif yang tinggi, sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan kembali atau kapan ia harus meninggalkannya berkenaan dengan kesinambungan organisasi ke depannya. 2. Inquiry. Dalam memimpin, maka seorang informasi komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawab. 3. Advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. 4. Conflict solving. Pemimpinan sialan memiliki teknik dan kreatif juga dengan harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. 5. Decision making. Seorang pemain dalam menjalankan produk kepemimpinan dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik lagi ke jalannya organisasi kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Kritiku. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Terakhir yaitu H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012, kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Tipe orator merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kesan terpusatkan dalam diri satu orang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya kepemimpinan ini berdasarkan pada pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila diputuskan oleh pemimpin. 3. Demokrasi merupakan pemimpin yang berkonsultasi dan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe pertama. 3. Kendali bebas merupakan pimpin memberi kekuasaan pada bawahan, kelompok dapat mengembangkan rasa sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja demokratis, nah padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter dan absurd. G. Kunci sukses kepemimpinan menurut Mulyana 2013. 10 kunci sukses kepemimpinan adalah sebagai berikut: visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan menjamin manajemen yang mengutamakan pendidik praktik.